Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan menggunakan buku PR Intan Pariwara, mata pelajaran IPA kelas 7, halaman 187, uji kompetensi 1. Dalam materi ini kita akan pelajari tentang energi. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Bola dilepaskan dari ketinggian tertentu. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan energi adalah jawabannya adalah yang B. Makin ke bawah, energi kinetik makin besar. Penjelasannya adalah energi potensial dipengaruhi ketinggian benda. Makin tinggi suatu benda, makin besar energi potensialnya. Untuk kasus soal nomor 1, energi potensial terbesar berada di titik awal karena titik awal berada di titik tertinggi. Saat dilepaskan, benda bergerak sehingga energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Jika benda dilepaskan dari ketinggian tertentu, makin ke bawah, energi kinetik makin besar. Soal nomor 2. Busur panah yang diregangkan secara maksimal akan melepaskan anak panah paling jauh karena energi potensial busur makin besar sehingga energi kinetik anak panah makin besar. Jawabannya adalah yang C. Penjelasannya adalah busur panah yang diregangkan mempunyai energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas akan makin besar saat busur mengalami gaya regang yang makin besar. Busur panah yang diregangkan maksimal mempunyai energi potensial elastisitas besar. Energi tersebut selanjutnya diteruskan pada anak panah sehingga menjadi energi kinetik. Makin besar energi potensial, energi kinetiknya makin besar. 3. Pada saat pedal sepeda dikayuh akan terjadi perubahan energi pada dinamo sepeda. Energi yang dihasilkan dinamo dapat digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Peristiwa yang menunjukkan perubahan energi yang sama dengan peristiwa tersebut adalah perputaran bilih kincir angin pada pembangkit listrik. Jawabannya adalah yang A. Penjelasannya adalah perubahan energi yang terjadi saat pedal sepeda dikayuh adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang terbentuk dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu sepeda. Contoh peristiwa lain yang menunjukkan perubahan energi gerak menjadi energi listrik adalah perputaran bilah pada kincir angin pembangkit listrik. Sementara itu, saat menghidupkan kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Peristiwa yang terjadi saat menyalakan lampu senter dengan baterai menunjukkan perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Adapun saat menyalakan korek api terjadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Soal nomor 4. Perhatikan data berikut. Benda A memiliki massa 50 gram dan ketinggian 10 meter. Benda B memiliki massa 100 gram dan ketinggian 15 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, perbandingan energi potensial benda A dan benda B adalah rumus untuk menentukan energi potensial. Karena energi potensial ini adalah energi yang dipengaruhi oleh ketinggian benda, maka rumus untuk menentukan besarnya energi potensial adalah massa dikalikan
percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Nah, kali ini kita akan membandingkan perbandingan energi potensial A dan energi potensial B. Di sini langsung saja saya tuliskan. Jadi EPA dibandingkan dengan EPB. Nah, energi potensial tadi rumusnya adalah massa kali gravitasi, percepatan gravitasi kali ketinggian. Di sini adalah miliknya A, berarti ini massanya A, ini ketinggiannya A. Sementara di sini berarti massa B kali percepatan gravitasi kali tingginya B. Nah, jika sudah, kita masukkan angkanya. Massa A adalah 50 gram. Di sini satuan gram tidak perlu kita ubah menjadi kilogram karena di sini kita hanya akan mencari perbandingannya saja. Tapi jika kalian ingin menghitung tidak dalam bentuk perbandingan, maka satuan gramnya harus dijadikan ke dalam satuan kilogram. Gravitasinya adalah 10. Kemudian ketinggiannya A adalah 10 meter. Dibanding massanya B 100, banding percepatan gravitasi 10, banding tingginya B 15. Nah, jika sudah, kita akan menyelesaikan perhitungannya. Nah, di sini 10 kali 10 ini adalah 100, maka bisa kita bagi dengan ini. Kemudian 50 dibagi 10, ini berarti dapat 5. 5 ini tadi 1 habis ya, berarti di sini tinggal 5, banding di sini tinggal 15. 5 banding 15 bisa kita sederhanakan lagi. Nah, keduanya kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 berarti ini dapat 1, banding 15 dibagi 5 dapat 3. Sehingga perbandingannya antara EPA dengan EPB ini perbandingannya adalah 1:3. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Dua pegas identik digunakan dalam percobaan. Pegas pertama didorong sedikit seperti gambar 1. Sedangkan pegas kedua didorong lebih banyak seperti gambar 2. Kesimpulan yang benar berdasarkan informasi pada soal adalah pegas 2 memiliki energi potensial lebih besar. Jawabannya adalah yang B. Penjelasannya adalah pegas memiliki energi potensial yang dipengaruhi oleh konstanta pegas dan perubahan panjang. Oleh karena pegas identik, energi potensial pegas hanya dipengaruhi oleh perubahan panjang. Artinya konstanta pegasnya sama karena identik. Berdasarkan persamaan, nah jadi energi potensial pada pegas itu bisa kita cari menggunakan persamaan EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Nah, di mana K adalah konstanta pegas dan delta X adalah perubahan panjang. Energi potensial sebanding dengan perubahan panjang. Dengan demikian, pegas yang mengalami perubahan panjang paling besar memiliki energi paling besar. Gambar 2
memiliki perubahan panjang yang lebih besar sehingga energi potensial 2 lebih besar dari energi potensial 1. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 6. Dua mobil memiliki energi kinetik yang sama besar. Massa mobil P sebesar 1000 kg, sedangkan massa mobil Q sebesar 2250 kg. Jika kecepatan mobil P 30 meter per sekon, maka kecepatan mobil Q sebesar energi kinetik itu sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Pada soal nomor 6 tadi disebutkan bahwa energi kinetik mobil P dan Q sama. Maka EK-nya mobil P berarti ini sama dengan EK-nya mobil Q. Jika sudah, kita masukkan rumusnya, berarti ini setengah kali massanya mobil P kali kecepatannya mobil P kuadrat sama dengan setengah kali massanya mobil Q kali kecepatannya mobil Q kuadrat. Nah, di sini ada setengah, kalau kita pindah ruas jadi setengah dibagi setengah, berarti ini dapat 1. Kemudian MP, massa P, ingat massa itu yang di belakangnya nilai atau angka ada satuannya kilogram dan kawan-kawannya, berarti ini massa mobil P adalah 1000 dikalikan kecepatannya mobil P. Nah, di sini kecepatan mobil P adalah 30 kuadrat sama dengan massa mobil Q 2250 kali kecepatannya mobil Q ini yang mau dicari. Jika sudah, ini kita kalikan, di sini 1030 kali 30 ini adalah 900 sama dengan 2250 VQ kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari VQ kuadrat, ini berarti sama dengan, ini kita kalikan jadi 900.000 dibagi 2250. Nah, kita hitung dulu. 9.000 dibagi 90.000 dibagi 225. Ini hasilnya adalah 400. Ini tadi masih VQ kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari nilai VQ, maka ini kita tarik akar dari 400. Akar dari 400 ini berarti sama dengan 20. Jadi kecepatan mobil Q sebesar 20 meter per sekon. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Gambar berikut merupakan perubahan pegas sebelum diberi beban dan setelah diberi beban. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas adalah, kita tuliskan di sini jawaban untuk soal nomor 7. Nah,
yang diketahui di sini ada massa, kemudian di sini ada konstanta pegas. Nah, kita bisa menggunakan rumus gaya untuk menentukan pertambahan panjang pegas. Nah, karena pegasnya ini diam, maka pada pegas ini berlaku atau gaya yang bekerja adalah gaya berat karena pegasnya diam, kemudian posisinya pegas ini juga digantung dengan beban. Nah, maka kita bisa mencari dengan persamaan F sama dengan K kali delta X, di mana F ini adalah gaya. Nah, nanti gaya yang bekerja ini adalah gaya berat, yaitu massa kali percepatan gravitasi. Sama dengan K itu adalah konstanta pegas, dikalikan dengan delta X, ini adalah pertambahan panjang. Nah, kali ini yang mau kita cari adalah pertambahan panjang atau delta X-nya ini. Nah, maka untuk mencari delta X berarti sama dengan massa kali percepatan gravitasi dibagi konstanta pegas. Di sini massanya 2 kg, kemudian G atau percepatan gravitasinya ini adalah 10 dibagi dengan K. K ini adalah konstanta pegas, yaitu nilainya 100. Jika sudah, tinggal kita bagi 2 kali 10 20 dibagi 100, 20 bagi 100, ini hasilnya adalah 0,2, satuannya adalah meter, sehingga pertambahan panjang pegas sebesar 0,2 meter. Jawabannya adalah yang A. 8. Alisa bermassa 40 kg bersepeda dari titik awal berada di bukit setinggi 10 meter. Kemudian ia meluncur ke bawah. Diketahui massa sepeda 80 kg. Setelah berada di ketinggian 7 meter, energi kinetik gerak Alisa bersepeda sebesar. Di titik awal artinya sepeda diam, sehingga yang dimiliki hanya energi potensial yang bernilai maksimal. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, besarnya energi mekanik sama di setiap titik. Persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi energi mekanik itu di setiap titik sama. Nah, jadi pada kasus soal nomor 8 ini maka energi mekanik di titik awal atau di puncak, kemudian energi mekanik ketika meluncur ke bawah, maka nilainya adalah sama. Di sini saya misalkan EM1 dengan EM2, energi mekanik pada posisi 1 dan energi mekanik pada posisi yang kedua. Energi mekanik ini adalah hasil penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Karena di titik awal tadi benda diam, maka pada titik awal ini energi kinetiknya ini bernilai 0, sehingga di sini yang dimiliki hanya energi potensial saja. Maka di sini energi potensial nilainya adalah M kali G kali H1 ditambah EK-nya sama dengan 0. Sama dengan energi potensial pada titik yang kedua, berarti M kali G kali H2 ditambah dengan energi kinetiknya,
EK2 ini yang mau kita cari nilainya ini. Kita masukkan nilai dari energi potensial di titik awal. Tadi di soal dinyatakan bahwa massa di sini massanya ada massa Alisa 40, kemudian massa sepeda 80. Berarti ini massanya kita jumlahkan. 40 ditambah 80 kali G. G ini nilainya adalah 10, percepatan gravitasi, dikalikan dengan ketinggian awal. Ketinggian awal tadi di bukit tingginya 10 meter, berarti tinggi awalnya adalah 10. Kita kalikan, ditambah 0, ini sudah kita tulis lagi. MgH2, nah masanya tetap sama, jadi 40 ditambah 80 kali G-nya sama 10 kali H2. H2 itu adalah ketinggian yang kedua. Ketinggiannya tadi yang kedua adalah 7 meter. Kali 7 ditambah EK2. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung, 40 ditambah 80 adalah 120 kali 10 tambahkan nolnya 1 kali 10 lagi, nolnya 1 lagi, sama dengan 120 kali 10, berarti nolnya tambah kali 7. Maka di sini sama dengan 12.000, sama dengan, nah kita kalikan dulu 1200 kali 7, ini 12 kali 7 berarti sama dengan 84 ditambah EK2. Nah, untuk mencari EK2 maka tinggal kita kurangkan 12.000 dikurangi 8.400. Nah, maka hasilnya adalah 3.600 Joule. Jadi jawabannya adalah energi kinetik pada ketinggian 7 meter itu sebesar 3.600 Joule. Jawabannya adalah yang D. Jadi ini adalah 3.600. Sembilan, bola bermassa 500 gram bergerak seperti gambar di samping. Diketahui energi kinetik di titik A sebesar 40 Joule, energi kinetik bola di titik C sebesar titik-titik. Nah, soal nomor 9 ini tetap kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Pada soal nomor 9 ini maka energi mekaniknya benda A akan sama dengan energi mekaniknya benda C. Energi mekaniknya benda A sama dengan energi mekaniknya benda C. Seperti tadi, energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Maka di sini EPA ini ditambah dengan EKA sama dengan EPC ditambah dengan EKC. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya. EPA ini berarti sama dengan massa
kali percepatan gravitasi kali ketinggiannya A ditambah dengan EKA. Nah, di sini EKA sudah diketahui bahwa energi kinetik di titik A 40 Joule, berarti EKA-nya 40 sama dengan EPC, energi potensial di titik C. Energi potensial di titik C, karena C ini letaknya di dasar, nah di bawah di dasar nih, maka tidak punya ketinggian, sehingga energi potensialnya di titik C ini sama dengan 0. Kemudian ditambah EKC, energi kinetik di titik C. Nah, ini yang mau kita cari, energi kinetik di titik C. Nah, jika sudah, kita tinggal masukkan angkanya. Tadi masanya 500 gram. Nah, 500 gram di sini M-nya sama dengan 500 gram. Ini berarti sama dengan setengah kilogram. Nah, jadi M-nya sama dengan setengah kilogram. Kita masukkan ke sini 0,5 kali G itu percepatan gravitasi, berarti 10 kali ketinggiannya A. Ketinggiannya A, maka 9 ditambah 3 sehingga sama dengan 12. Ditambah 40 sama dengan EKC. Maka nilai dari EKC tinggal kita tambahkan 0,5 kali 10 berarti sama dengan 5. 5 kali 12 sama dengan 60. 60 ditambah 40 berarti sama dengan 100 Joule. Maka jawabannya nomor 9 ini adalah 100 Joule. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Sebuah benda bermasa 2,5 kg bergerak dilepaskan dari ketinggian tertentu. Setelah bergerak selama waktu T, benda memiliki energi kinetik 400 Joule dan berada pada ketinggian 10 meter. Dari data dituliskan beberapa pernyataan berikut. Maka untuk soal nomor 10 ini kita cari apakah masing-masing pernyataan ini benar semua atau ada beberapa yang salah. Maka ini kita cari dulu satu persatu. Nah, kita ketahui bahwa energi mekanik sama dengan energi potensial maksimal. Dengan demikian dapat diketahui ketinggian awal benda dengan persamaan berikut ini. Nah, jadi energi mekanik di titik puncak akan sama dengan energi mekanik di titik dasar. Nah, EM1 ini tadi berarti sama dengan EP1 ditambah EK1. EM2 maka EP2 ditambah dengan EK2. Nah, jika sudah, kita masukkan EP1 itu berarti sama dengan M kali G kali H1 ditambah EK1. EK1 itu di puncak pada ketinggian maksimal, berarti EK-nya sama dengan 0, sama dengan EP2. EP2 ini maka EP2 ini pada ketinggian yang kedua, ketinggiannya berarti ini M kali G kali H2 ditambah dengan EK2. EK2 tadi di sini sudah dinyatakan bahwa EK-nya yang kedua itu adalah 400. Nah, jika sudah, kita masukkan angkanya.
M-nya adalah 2,5, G-nya 10, H1 itu adalah ketinggian awalnya sama dengan M-nya tadi 2,5, hanya 10, H2-nya ini tadi sama dengan 10. Nah, ketinggian 10 ditambah 400. 2,5 kali 10 ini 25, H1 sama dengan 2,5 kali 10 25 kali 10 maka 250 ditambah 400. Nah, 25 H1 ini sama dengan 650, maka H1-nya 650 dibagi 25, maka ini sama dengan 26 meter. Jadi ketinggiannya adalah 26 meter. Maka pernyataan 1 ini adalah benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 5 meter adalah 21,5. Nah, ini kita cari dulu. Energi mekanik di setiap titik sama. Nah, di sini tadi energi mekaniknya ini berarti sama dengan 250 ditambah 400, maka sama dengan 650 Joule. Kemudian, nah, kalau kita mau mencari nilai energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 5, maka kita bisa mencari nilai energi potensialnya, berarti ini M, G kali H, M-nya tadi 2,5, G-nya 10, H-nya 5, maka ini 2,5 kali 10, 25 kali 5, 125 Joule. Nah, sedangkan energi kinetiknya tinggal kita kurangkan, 650 dikurangi 125, berarti ini sama dengan 525 Joule. Nah, maka perbandingan energi kinetik dengan energi potensial EK banding EP, maka ini sama dengan 525 dibanding 125. Nah, untuk mencari perbandingannya, ini kita bagi dengan 25. Ini kita bagi 25 dapat 21, kita bagi 25 dapat 5, sehingga perbandingannya 21 banding 5. Nah, pernyataan yang kedua ini juga benar. Yang pernyataan yang ketiga, kita cek benar atau salah. Energi kinetik saat hampir menyentuh tanah sebesar 400 Joule. Nah, energi kinetik maksimal benda saat hampir menyentuh tanah memiliki nilai yang sama dengan total energi mekanik benda, yaitu seharusnya untuk pernyataan yang ketiga ini seharusnya EK-nya sama dengan 650 Joule. Nah, kemudian untuk pernyataan yang keempat, energi kinetik maksimal saat benda menempuh setengah tinggi semula. Nah, energi kinetik maksimal saat benda menempuh setengah tinggi semula. Ini salah ya, karena energi kinetik maksimalnya ini berada pada saat benda menyentuh tanah, bukan menempuh setengah tinggi semula. Nah, sehingga jawabannya untuk soal nomor 10 ini adalah jawabannya untuk opsi yang A, 1 dan 2. Nah,
Kita lanjutkan ke pembahasan soal bagian yang B. Bagian B nomor 1. Besaran yang mempengaruhi energi potensial pegas adalah konstanta pegas dan pertambahan atau perubahan panjang. Dua, perubahan energi yang serupa dengan mixer terdapat pada alat kipas angin, kemudian blender, dan bor listrik. Kita tahu bahwa mixer itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Soal nomor 3. Bola gol bermasa 46 gram dipukul sehingga melambung dengan kecepatan 2 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Untuk soal B nomor 3, ini mencari energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Maka setengah kali massa, massanya adalah 46 gram. Ini dijadikan ke kilogram sama dengan 46 bagi 1000 ya, kali kecepatannya 2 kuadrat. 46 dibagi 2 ini dapat 23 per 1000 kali 4. 4 kali 23, maka ini sama dengan 92 dibagi 1000, maka hasilnya adalah 0,092 Joule. Kemudian soal nomor 3. Bola A dan B memiliki massa yang sama. Bola A memiliki energi potensial lebih besar dari bola B jika, tentunya jika tempatnya lebih tinggi, karena energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian. 5. Energi potensial memiliki beberapa bentuk, antara lain energi kimia, kemudian energi nuklir, dan energi listrik. Kita lanjutkan ke bagian C, soal nomor 1. Ketinggian air terjun akan mempengaruhi besarnya listrik yang dihasilkan oleh generator. Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan alasanmu. Makin tinggi air terjun, energi potensial makin besar. Energi potensial dari air terjun berubah menjadi energi kinetik yang digunakan untuk memutar generator. Makin besar energi kinetik, makin besar kecepatan putar generator. Dengan demikian, energi listrik yang dihasilkan juga makin besar. Jadi, pernyataan tersebut benar. 2. Perhatikan gambar di samping.
Apa yang dapat dilakukan agar kincir dapat berputar lebih cepat? Energi potensial dari tangki dipengaruhi oleh massa dan ketinggian. Makin tinggi dan makin banyak air yang mengalir, makin cepat putaran kincir air. Jadi, cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar energi potensial dari air adalah dengan mengatur agar tangki berada di posisi yang lebih tinggi dan membuat lubang tangki lebih besar agar massa air yang mengalir lebih banyak. 3. Pegas 1 dan 2 memiliki konstanta pegas berturut-turut 200 dan 800. Pegas 1 diberi massa sehingga meregang 5 cm. Adapun pegas 2 diberi massa sehingga meregang 8 cm. Apa yang dapat dilakukan agar energi yang tersimpan pada pegas 1 dapat memiliki nilai yang sama dengan pegas 2? Untuk soal ini kita hitung dulu nilai dari EK1. Ini tadi soal B nomor 3. Nah, kita tentukan dulu nilai EK pada pegas 1 atau EK1. Ini berarti setengah kali K1 kali delta X1 kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. Ini adalah setengah kali K1, nilai dari K1 ini adalah 200 kali meregang 5 cm, maka ini adalah 5 cm. Ini adalah kalau kita jadikan ke meter, ini adalah 0,05 kuadrat. Nah, kita hitung setengah kali 200 ini adalah 100. Ini kalau kita kalikan ini 20, jadi 0,0025. Ini kita kalikan 100, 1, 2, maka jadi 0,25 Joule. Nah, untuk EK2 sama dengan setengah K2 kali delta X2 kuadrat, maka setengah kali K2 nya adalah 800, delta X kuadratnya ini adalah 0,08 kuadrat. Nah, setengah kali 800 adalah 400, ini kita kalikan jadi 0,0064. Nah, kita kalikan 64 kali 4, kemudian ini nolnya kita gunakan untuk mengalihkan ini jadi 0,64, berarti ini jawabannya adalah 2,56 Joule. Nah, kemudian apa yang dapat dilakukan agar energi yang tersimpan pada pegas 1 dapat memiliki nilai yang sama dengan pegas 2? Nah, selain energi kinetik yang sudah kita hitung, kita juga bisa untuk menyamakan energi potensial dapat dilakukan dengan mengubah perubahan panjang pegas 1. Nah, dengan perhitungan, kita akan mengubah supaya ini menjadi lebih panjang, jadi kita ubah supaya menjadi nilai yang sama. Jadi pegas 1 ini supaya memiliki nilai energi yang sama dengan pegas yang kedua, maka kita akan mengubah pertambahan panjang untuk pegas 1. Maka langkahnya adalah setengah K1 kali delta X1 kuadrat
Nah, ini akan sama dengan, kita maunya sama dengan energi kinetik yang kedua, yaitu 2,56. Maka ini setengah, K1 nya adalah tadi K1 nya adalah 200 dikalikan delta X1 kuadrat sama dengan 2,56. Ini kita kalikan dapat 100 kali delta X1 kuadrat 2,56, maka delta X1 kuadrat 2,56 dibagi 100, 2,56 dibagi 100, ini hasilnya adalah 0,0256. Nah, ini tadi masih dalam bentuk delta X1 kuadrat. Kalau kita mau mencari delta X1 berarti kita tarik akar. Maka ini sama dengan 0,16. Jadi langkah yang bisa dilakukan adalah perubahan panjang yang harus dibuat 0,16 meter atau sama dengan juga 16 cm. Artinya gaya yang digunakan untuk menarik pegas harus lebih besar sehingga energi potensialnya sama dengan pegas yang kedua. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perbandingan massa benda A dan B adalah 2:3 jika energi kinetik benda A dan B berturut-turut adalah 800 dan 2700, maka berapakah perbandingan kecepatan dari benda A dan benda B? Nah, ini kita gunakan rumus perbandingan energi kinetik. EK tadi sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Maka kalau kita mencari kecepatan, ini berarti sama dengan akar dari EK kali 2 dibagi dengan massa. Nah, jadi ini kita tarik akar. Nah, kita mau mencari perbandingan VA dengan VB. Nah, maka di sini VA banding VB, maka ini sama dengan akar EKA kali 2 dibagi MA banding akar EKB kali 2 dibanding MB. Kita masukkan angkanya. EKA di sini EKA-nya tadi 800 kali 2 dibagi massa A. Massa A ini adalah 2 dibanding dengan EKB-nya 2700 kali 2 dibagi MB-nya adalah 3. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung. Ini kita bagi, kemudian di sini kita bagi lagi. Ini kita bagi 2700, ini kita bagi dapat 9, sehingga ini akar dari 800 dibagi 900 kali 2, ini adalah 1800. Jika sudah,
Jika sudah, ini tinggal kita selesaikan. Nah, ini kita sederhanakan. Dibagi 2 semuanya. Jadi ini jadi akar 400, yang ini jadi akar 900. Nah, akar 400 itu adalah 20, akar 900 adalah 30. Kita kecilkan, semuanya dibagi 10, jadi 2:3. Jadi perbandingan antara VA banding VB itu sama dengan 2:3. Nah, soal terakhir yaitu soal nomor 5. Sebuah benda mula-mula bermasa 200 gram dilemparkan ke atas hingga ketinggian maksimal 8 meter. Selanjutnya benda diberi pemberat 50 gram lalu dilemparkan ke atas sehingga memiliki energi potensial sama seperti semula. Jika percepatan gravitasinya sama, berapakah ketinggian maksimal pelemparan bola saat kondisi akhir? Nah, di sini berlaku nilai dari energi potensial benda ketika di titik A. Misalkan saya lambangkan dengan titik A itu adalah titik asal atau titik mula-mula dengan ketinggian yang B. Maka di sini saya misalkan EPA ini sama dengan EPB. Nah, jika sudah ini, maka EPA itu adalah M kali G kali HA. Di sini adalah M kali G kali HB. Nah, ini tadi bendanya awalnya masanya adalah 200 gram. Berarti 200 gram itu sama dengan jadikan kilo, kita bagi 1000, kalikan G nya adalah 10, kalikan HA, ketinggian awalnya tadi adalah 8, sama dengan massa yang kedua di B tadi diberi pemberat 50, maka massanya jadi 200 ditambah 50. Kita jadikan kilo dibagi 1000 kali 10 kali ketinggian yang B, saya lambangkan HB. Nah, ini kita bagi dengan ini, kemudian ini kita kalikan 2 kali 8 ini 16.000 sama dengan 250 kali 10 2500 HB. Maka nilai HB 16.000 dibagi 2500 ini sama dengan 6,4 meter. Nah, jadi ketinggian maksimal pelemparan bola saat kondisi akhir adalah 6,4 meter. Demikian tadi pembahasan buku PR Intan Pariwara halaman 187 sampai dengan 189. Tetap ikuti Asmagama Channel untuk mendapatkan pembahasan soal di bab-bab selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.